Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat 30 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Tema renungan kita adalah dengarkanlah seruan doaku. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan kita malam hari ini adalah bagian dari doa yang diserukan Raja Salomo kepada Allah pada hari pentahbisan bait Allah. Hari itu Raja Salomo bersama para imam dan para pembesar kerajaan dan juga bersama dengan umat Israel sangat bersukacita menyelenggarakan ibadah besar untuk bersyukur dan memuliakan Allah, yaitu dalam ibadah pentahbisan bait Allah. Pembangunan bait Allah telah lama direncanakan oleh Raja Daud. Pada awalnya merencanakan untuk membangun bait Allah setelah ia menetap di istananya di Yerusalem, agar tabut Tuhan atau tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dipindahkan dari kemah pertemuan untuk ditempatkan di ruangan Maha Kudus dalam bait Allah. Tetapi Allah melalui Nabi Nathan mengatakan bahwa Allah berkenan menerima bait Allah itu dari tangan Salomo, anak Daud. Maka Daud berpesan kepada anaknya Salomo agar mengerjakan pembangunan bait Allah. Pekerjaan pembangunan bait Allah itu diberkati oleh Allah. Hiram, Raja Tirus, dengan senang hati mendukung rencana Salomo membangun bait Allah itu. Raja Hiram mengirimkan kayu aras, kayu sanobar, dan batu-batu gunung yang bermutu baik dari gunung Libanon, sebanyak yang diperlukan Salomo untuk keperluan pembangunan bait Allah itu. Setelah bait Allah itu selesai dibangun, dan saat dilaksanakan ibadah pentahbisan bait Allah, ketika para imam membawa tabut Allah dari kemah pertemuan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketika para imam keluar dari tempat Maha Kudus itu, datanglah awan memenuhi bait Allah. Awan itu adalah suatu teofani atau penyataan kemuliaan Allah memenuhi bait Allah itu. Dan hal itu memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah berkenan menerima bait suci itu sebagai tempat kehadiran Allah untuk menerima ibadah umatnya, untuk menerima dan menjawab doa dari umat yang berdoa kepada Allah. Dalam ibadah pentahbisan bait Allah itu, Salomo berdoa memohon kepada Tuhan. Katanya, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku.
dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Sahabat Renungan Malam Salum, dalam hukum Taurat keempat dikatakan kepada kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat bagi kita jemaat Yesus Kristus adalah hari Minggu, di mana kita beribadah merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan hidup kita. Maka pada hari Minggu itu kita berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari, agar kita mempersiapkan diri kita untuk datang ke bait Allah atau ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah di gereja, kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa mensyukuri kasih Tuhan, dan memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita juga mempersiapkan hati untuk menerima atau mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi penuntun hidup kita. Di dunia ini ada banyak hal yang menggoda kita, agar kita berdalih untuk tidak datang beribadah ke gereja. Tetapi haruslah kita sungguh-sungguh merindukan saat peribadahan kita di bait Allah. Dengan rendah hati, dalam pengharapan yang teguh, kita menaikkan doa kita, memohon, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang kupanjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Allah senang jika kita umat-Nya berdoa. Apakah kita berdoa saat beribadah di bait Allah? Apakah kita berdoa saat beribadah di rumah? Juga saat di tempat kerja kita. Dengan berdoa kita menyatakan kerinduan kita untuk ditolong, untuk dipelihara, untuk diberkati oleh Tuhan. Dengan berdoa kita menyatakan bahwa kita mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan dalam memberkati hidup kita. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tekun beribadah kepadamu di gereja dan juga di rumah. Agar kami dengan iman yang teguh berdoa untuk bersyukur dan juga memohon kasih-Mu memberkati hidup kami. Kami harus tekun berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, Bapa, Ibu, saudara-saudari kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani perawatan di rumah, agar oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, mereka semakin pulih dan sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka.
pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini ya Tuhan. Dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha-usaha kami, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan sekolah atau pelajaran mereka, agar mereka juga berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.